Saat ini saya bersama dengan tim dari SMRT Distrik Navigasi Tipe A kelas 3 Tarakan sedang berada di KN Trisula nih, salah satu kapal patroli milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Nah, nantinya kita akan bertanya-tanya lebih dalam bersama dengan Kep Satria yang didampingi oleh perwira komunikasi yaitu Bapak Amin. Nah, boleh ya Kep kita tanya lebih dalam? Dengan senang hati. Nah, yang pertama ini saya mau tahu dong, boleh dijelaskan untuk kawan laut yang lagi menyaksikan tentang KN Trisula ini secara umum. Oke, baik. Mohon izin memperkenalkan terlebih dahulu, saya dengan Kapten Satria Aji Yuda. Saya dari Pangkalan KPLP kelas 1 Tanjung Priuk, Jakarta. Saya saat ini menakodai di atas kapal KN Trisula P111. Jadi pasti itu Trisula. Trisula itu adalah kapal kelas 1 milik Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kesatuan Pengawas Laut dan Pelayaran atau KPLP. Jadi ini adalah kapal kebanggaan kita bersama. Ini kapal jenis kelas 1 ya. Kapal ini menjadi salah satu unsur utama dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian serta penegakan hukum maritim di wilayah perairan Indonesia. Jadi fungsi dan tugas utama dari KN Trisula itu yaitu melaksanakan patroli pengawasan keselamatan pelayaran, melakukan penegakan hukum maritim terkait pelanggaran di bidang pelayaran dan pelindungan di lingkungan laut, mencegah menindak pelanggaran hukum seperti pencemaran laut, pelanggaran rute pelayaran, penggunaan kapal yang tidak layak laut, serta mendukung search and rescue SAR jika terjadi kecelakaan di laut, serta melaksanakan patroli bersama lintas instansi guna meningkatkan aktivitas pencemaran laut. Jadi ini sebenarnya karakteristik kapal ini sebenarnya panjang ini 61,80 meter, kecepatan maksimum 21 knot. Ini material lambung itu baja. Jadi kapal ini dari tahun 2004, dibuatan dari Belanda. Tapi dirakit di PT PAL. Kita punya awak kapal tuh sejumlah 25 ABK, termasuk nakoda. Jadi dilengkapi dengan radar, ada echo sounder, ada AIS, ada thermal. Thermal itu untuk kamera malam. Jadi ketika kita melakukan operasi malam, kita bisa melihat dari kamera thermal. Kemudian kita dilengkapi dengan Starlink untuk komunikasi pada saat di laut. Jadi untuk saat ini kita lebih mudah untuk komunikasi baik di kantor maupun untuk koordinasi antara pimpinan. Gitu. Baik, terima kasih. Tadi udah dijelaskan tentang secara umum nih untuk KN Trisula. Nah, ini kan sekarang nih KN Trisula sedang sandar nih di dermaga Distrik Navigasi Tipe A kelas 3 Tarakan. Nah, boleh dijelaskan Kep, bagaimana dan kenapa sandar di dermaga navigasi? Oke, jadi kami ini saat ini sedang melaksanakan patroli bersama. Jadi patroli bersama dinamakan Patroli Yudhistira 2 tahun 2025 bersama Bakamla, TNI AL, KKP, Bea Cukai, Imigrasi, dan stakeholder lainnya di tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan 20 September 2025. Untuk wilayah KN Trisula itu adalah dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, sampai ke utara, dari Balikpapan, Samarinda, Bontang, Tarakan, Nunukan, Sebatik, sampai Tawau. Lanjut kami turun seberang itu ke Sulawesi, ke Parepare, Mamuju, Makassar. Ya, jadi kami berdasarkan instruksi atau informasi dari analisis intelijen yang ada di Puspodal Bakamla. Setelah kami menerima info, baru kami melaksanakan ke lokasi jika terdapat anomali atau ada hal yang sifatnya mencurigakan seperti itu. Jadi kebetulan ini adalah wilayah patroli kita yang akan dilaksanakan sampai nanti beberapa hari ke depan sampai tanggal 20 September 2025. Wah, baik, luar biasa sekali Kep. Lalu boleh dijelaskan Kep, apa perbedaannya KN Trisula dengan kapal patroli lainnya? Oke, kalau perbedaannya saya rasa hampir sama. Ini adalah kapal kelas 1 dari sisi perhubungan antara navigasi dan KPLP. Saya rasa hampir sama dengan karakteristik kapalnya, sama-sama panjangnya hampir menyerupai, sekitar 61, lebar 8. Yang menjadi ciri khas ini adalah kapal yang peruntukannya untuk penanggulangan pencemaran minyak di laut. Marine exercise untuk latihan juga. Jadi tahun lalu Trisula ini hadir di Bacolod, Filipina. Kemudian kebetulan saya sendiri beserta
tim saya, perwira komunikasi saya melaksanakan joint exercise di Bacolod Filipina tahun 2024 tahun lalu bersama 3 negara, Jepang, Filipina dan Indonesia. Dan kita alhamdulillah berjalan dengan lancar. Penanggulangan pencemaran laut, ya, tumpahan minyak di laut seperti itu. Jadi di sini kita dilengkapi dengan oil recovery, ada oil bomb, ya, ada skimmer. Jadi pada saat nanti ada penanggulangan musibah tumpahan di laut, kita akan mengevakuasi seperti itu. Ini kelebihannya kapal Trisula. Peralatan gulang cemar ada di sini semua, lengkap semua di sini. Berarti itu fungsi utamanya. Ya, mencegah adanya tumpahan minyak di laut. Ya. Marine disaster prevention. Ya. Jadi lebih jelas nih, kita jadi lebih mengerti dan paham ya tentang fungsi dari KN Trisula. Itu yang lebih spesifiknya dan fungsi utamanya seperti itu. Ya. Dan selanjutnya nih kan tadi kan dijelaskan bahwa pergi ke satu dan lain tempat. Boleh dijelaskan Cap tadi sebelum dari Tarakan kemana aja? Sebelum dari Tarakan kami ke Balikpapan. Sebelum ke Balikpapan kami ke Makassar. Jadi kebetulan sebelumnya Trisula ini base-nya di Selat Sunda. Kami barusan ya pemantauan PSS area Selat Sunda. Jadi ada PTS Merak dan PTS Bakauni. Jadi tujuan kami memantau kapal-kapal yang melintas di PSS Selat Sunda. Pada saat kami berangkat, kami dari Bojonegara Banten menuju ke Makassar. Dari Makassar ke Balikpapan untuk melakukan dukungan logistik. Setelah itu kami akan menuju ke Tarakan. Perjalanan sekitar 2 hari. Jadi dari Tarakan nanti kita ke atas. Tarakan, Nunukan, Sebatik, Tawau. Dari Tawau turun lagi ke Balikpapan. Logistik kembali, hubungan logistik kembali, perbekalan makanan, kebutuhan cair, BBM dan sebagainya. Setelah itu kami kemudian nanti ke Makassar. Jadi kami random. Nah, tentunya berdasarkan perintah instruksi pimpinan dan ada beberapa target. Jadi kita tuh situasional, ya tidak mesti dari sini ke sini, ya situasional. Hari ini pun bisa ketika ada musibah, dikata misalnya di Balikpapan atau di Makassar, kita bisa langsung lokasi gitu. Kita mobile, standby 24 jam. Luar biasa sekali. Kapal patroli yang mempunyai tugas-tugas khusus dan banyak ya. Dan tadi sudah dijelaskan, banyak terima kasih banyak ya Cap atas waktunya dan juga penjelasannya pada sore hari ini. Kami semuanya mendoakan supaya perjalanannya berjalan dengan lancar, tentunya bersama dengan misi-misinya tadi. Sampai jumpa kawan laut, bersama saya Tiara Audia, dan juga terima kasih untuk Cap Satria dan juga perwira komunikasi Bapak Amin. Terima kasih banyak. Dharma Jaya, Raja Dharma, KPLP, Jaya, Jaya, Jaya.